bangga karena salah satu rupiah itu adalah simbol kedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiga, paham. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat untuk menggunakan rupiah secara bijak dalam berbelanja. Oke. Kemudian cinta rupiah. Kalau cinta berarti harus sayang. Bagaimana cara kamu menyayangi rupiah? Ternyata kenapa kita harus menyayangi rupiah? Karena proses pembuatan rupiah itu seperti ini. Jadi kalau mau nyetak uang itu harus didesain dulu. Oh, untuk uang 100.000 gambarnya kira-kira apa ya? Pahlawannya siapa ya? Jadi harus ada yang namanya perencanaan. Kemudian bahan uang. Uang itu berbeda dengan kertas buku kalian. Kalau kertas itu bahannya dari serat kayu. Kalau uang itu berasal dari serat kapas. Jadi agak lebih kuat kalau kena air. Kalau buku kan kena air langsung sobek seperti itu ya. Kemudian dicetak di mana? Salah satu perusahaan yang diakui negara dan cuma satu-satunya itu adalah namanya Peruri. Perusahaan Uang Negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada tanya siapa sih perusahaan yang mengeluarkan uang, mencetak uang di negara kita? Itu namanya Peruri. Nah, setelah itu dikeluarkan. Uang itu adalah contoh uang rupiah pertama kali. Setelah dicetak, kemudian diapain? Didistribusikan. Kalau misalkan dari Solo ke Wonogiri mungkin lewat jalur darat ya. Tapi kalau dari Kalimantan, Papua itu pasti melewati jalur laut, udara, dan kemudian digotong-gotong seperti itu. Udah kayak Ninja Hattori, mengundang sedikit lewat lembah, gitu. Nah setelah itu, kalau misalkan uang, kamu pernah lihat uang sobek? Kebakar, gitu. Kalau misalkan kebakarnya hanya sepertiga bagian, itu bisa diganti. Tapi kalau kebakarnya itu lebih dari sepertiganya, itu harusnya ditarik dan dimusnahkan. Pun begitu juga uang-uang kertas yang dimakan rayap, gitu. Kalau masih sedikit itu bisa ada gantinya. Tapi kalau makan rayapnya itu udah banyak banget, maka uang tersebut harus ditarik. Kalau sudah ditarik itu diapain? Dimusnahkan, diubah, dihaluskan jadi namanya serbuk. Serbuk setelah serbuk jadi serbuk dipadatkan. Nah jadi kalau padatkan jadi berikat. Coba yang punya uang keluarin uangnya, yang masih ada uangnya kita kenali uangnya. Oke, kita kenali uang kertas. Yang nggak punya uang siapa yang sudah habis uangnya? Nah, yang habis uangnya ada berapa? Ini pinjamin 50.000. Dipinjam lo ya. Ini nanti mau berdua. Pinjamkan. Kamu berdua pinjamkan sudah? Oke, kita lihat. Lu dari bu. Enggak. Yuk kita kenali uangnya. Yang A dan yang E berarti yang atas dan yang bawah. Ada apa? Ada sebutan pecahan 100.000, bawahnya 100.000. Oke, udah? Yang 10.000, 10.000, 10.000. Yang 5.000 ada 5.000, 5.000. Itu yang bagian ada E. Kemudian yang B. Yang B yang mana? Di bawahnya ada tanda tangan. Nih tanda tangan. Yang 10.000 kelihatan banget. Ada tanda tangannya. Balik. Sip. Nah ini tanda tangannya. Oke. Ada tanda tangan tanda Bank Indonesia dan tanda tangan pemerintah. Oke. Kemudian ada gambar utama yang di pokok ini. Ada gambar pahlawannya. Dan setiap rupiah gambar pahlawannya berbeda. Oke. Kemudian ada tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuh. Nih, ada nggak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kemudian ada nominal atau ada angkanya. Ada nomor seri. Nah, ini nomor seri. Nomor seri. Ada nomor serinya. Oke. Kemudian ada tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa bla 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 segala macam ini. Ketemu? Oke. Kemudian ada ya yang paling gampang 10.000. Ada tahun
2022. Tapi berbeda dengan tahun cetak. Tahun cetak itu adalah tahun dicetak uang. Mungkin ini dikeluarkan tahun 2022, terus kemudian permintaan uang 10.000 itu banyak banget. Nah, akhirnya tahun 2023 tercetak lagi. Coba kamu lihat, tahun emisinya 2022, apakah tahun cetaknya sama? Ada misalnya, ini kan tahun emisi ya. Ini ada tahun cetak di sini. Pasti berbeda kan? Yang tadi berapa? Oh ya, ada cetak kata-kata. Dua-dua. Tahun cetaknya. Video ini langsung. Berapa? Ada. Jadi ada kan nggak sabar. Oke, nanti bisa dicari ya. Nanti kalau sudah ini tahun cetak sama tahun emisi berbeda kan nggak? Oke. Oke, itu jadi 2000. Oke. Dalam uang, kenapa kita harus bangga? Karena di dalam rupiah itu ada gambar pahlawan. Oke, ada seni budayanya. Coba dilihat, ada yang tarian, segala macam. Kemudian ada flora dan faunanya. Flora dan fauna. Kemudian ada pemandangan alam. Dan ini nggak sembarangan. Ketika orang ingin melakukan perencanaan uang, dia pasti akan memilih, oh kalau uang 50.000, pahlawannya siapa ya? Terus flora faunanya apa ya? Terus pemandangannya alam itu apa ya? Pun begitu juga ketika 10.000 yang lama dengan 10.000 yang baru berbeda. 5.000 yang lama, 5.000 yang baru berbeda. Tetapi di semua mata uang pasti berisi kebudayaan dan keanekaragaman Indonesia. Itulah kenapa Indonesia itu masuk dalam, jadi diakui keren dan best new banknote series. Karena unik, bagus, menarik. Uang Indonesia itu cuman kenapa tidak menarik? Karena tidak menariknya itu karena muncul. Ya enggak? Kalau misalkan uang kamu itu kayak dolar atau yen, pasti menarik. Gitu. Oke. Bisa lihat tidaknya? Kayak rendang. Ini di Jepang, ini di Indonesia. Berbeda nggak perlakuannya? Berbeda. Kenapa orang Jepang memperlakukan uangnya dengan baik? Ada yang bisa menjawab? Eman-eman. Apa eman-emannya? Kenapa? Bagus. Indonesia kalau baru juga bagus kan? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Di sana juga buat jajan, di sini juga buat jajan. Kenapa? Satu, orang Jepang sangat menghargai kaisar. Jadi di yen itu kalau di kita namanya pahlawan, kalau orang Jepang itu namanya kaisar. Dan dia sangat menghargai kaisar yang ada dalam mata uang tersebut. Nggak mungkin kaisarnya itu dikatakan kita setulis. Ya kan? Kita laki murah, dikasih pedang, dikasih kumis. Pahlawan loh ini. Kedua, nilai mata uang kalau di luar negeri kalau rusak itu nilainya turun. Jadi kalau misalkan ini uangnya 50.000, ketika ini uang rusak, sobek atau apa, harganya sudah tidak 50.000 lagi. Dia bisa jadi 10.000 atau 20.000. Dan yang penjual ataupun penerimanya nggak mau terima. Kalau kita kan enggak, sobek duanya disolahin. Udah sobek-sobek masih dikasih solasi atau apa, masih buat jajan. Bedanya gitu. Kemudian kalau di negara maju ya, itu kalau kamu beli minuman itu biasanya banyak mesin-mesin yang buat beli minuman otomatis itu loh. Itu dia nggak ada kasirnya, bahkan beberapa apa namanya supermarket, beberapa supermarket itu dia punya kasir yang tidak pakai orang. Jadi dia pakainya apa? Pakai uang. Uangnya dimasukkan, dipilih makanan atau minumannya apa, terus nanti keluar minumannya.
tadi. Satu, jangan di lipat. Kedua, jangan dicoret-coret. Ketiga, jangan ditempel. Keempat, jangan diremas. Yang kelima, jangan jangan dilipat-lipat, apalagi dibuat pesawat-pesawatan. Jangan dicoret-coret. Ada duitnya yang tercoret dikasih nomor telepon lah, hi I love you lah, seperti itu. Kemudian nah ibu-ibu nih biasanya kalau udah 2000 cepet gitu kan. Nah kalau di staples ketika diambil jadi uangnya robek atau Wisnu. jangan dimasukkan juga kayak tadi gitu, masukin segala macam, masukin bau ketek segala macam gitu, itu jadi nggak bagus. Jangan dibasahi, siapa tahu ada yang super kecil kayak gitu kan, lagi minum es teh di masa lampau, nggak boleh dibasahi. Tapi uniknya Lebaran tahun kemarin itu kan penukaran uang baru itu sulit banget ya dibatasi. Dia apain? Dicuci. Mau dibasahin nggak boleh, sama emak itu dia apain? Dicuci, dijemur, disetrika. Jadi bukan dilihat diraba, dicuci, dijemur, disetrika. Jadi lurus nggak? Iya lurus. Tapi itu tidak boleh ya menyalahi aturan. Oke. Jadi harapannya Bu Yuni ketika kamu sudah tahu uangnya itu boleh seperti itu. Misalkan ada teman-teman yang mau nyoret-nyoret, mau jadi coret-coret. Buat apa? Buat menjaga agar apa ya, umur hidup uang ini lebih lama. Kalau misalkan uang ini cepat rusak dan segala macam, maka uang ini umur hidupnya itu lebih sedikit. Diketak tahun 2023, 2024 udah sobek-sobek nggak terpakai gitu. Ya, jadi bisa nanti jangan diserapes mak gitu. Jangan dicoret-coret ya. Terus nanti kalau mungkin kalian kalau beli dompet sekarang dompetnya jangan yang kecil ya. Jadi yang bukan gitu. Jadi misalkan nanti beli dompet yang agak panjang. Jadi uangnya bisa dimasukkan masih lurus gitu. Kalau dapat uang baru seneng, tapi giliran dapat uang baru, udah dapat uang baru diperlakukannya dengan tidak baik. Oke. Ini ya, jadi harus bangga terhadap rupiah karena rupiah lahir seiring dengan berdirinya Indonesia. Dan ini rupiah itu sebagai alat pembayaran yang sah ini diatur dalam undang-undang. Kalau di daerah kita masih memungkinkan, yang sulit itu yang daerah perbatasan. Nah, SD kita masuknya desa apa? SMP kita Ropak ya. Ropak lagi. Seberangnya masuk desa apa? Seberang jalanannya udah beda desa. Ada di daerah, khususnya di daerah Kalimantan yang rumahnya itu adalah Malaysia, sekolahnya masuknya Indonesia. Pun timur-timur juga kayak gitu. Rumahnya di Papua, sekolahnya Indonesia. Ini pernah lihat di TikTok atau di IG ya, satu rumah. Ruang tamunya Indonesia, dapurnya Malaysia. Ada kan kejadian? Nah, kalau seperti itu, terus kita bayarnya atau transaksinya pakai uang apa? Kalau Malaysia uangnya apa? Mata uangnya Ringgit. Kalau di bagian timur, rupiah menguasai. Walaupun kalau bedanya seperti itu, tetap pembayarannya pakai rupiah. Tapi kalau di Malaysia tidak. Jajanmu karena sekolahmu di Malaysia, maka uang yang dipakai itu adalah uang ringgit, bukan uang rupiah. Gitu. Kita dari segi rupiah, dari segi uang aja tuh kalah ya. Padahal kita rumahnya di Indonesia, cuma kuliahnya di sekolahnya di Malaysia. Jadi kamu harus bangga, aku nggak mau, nggak bisa. Tetap aku jajan pakai rupiah, no. Gitu. Perkembangan dari rupiah dari tahun ke tahun. Dulu masih
belanja dengan bijak, jangan boros. Kemudian sebagai satuan hidup, paham bertransaksi dan segala macam. Paham berbelanja itu maksudnya berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan kemampuan. Ada emak-emak kemarin digini, bibir nggak 1, lipstick ada 9, tidak ada belum, ada merah, ada yang pink gitu. Oke itu lah, bibirnya cuma 1 sebenarnya, tapi lipsticknya bisa sampai 9 gitu. Berarti kurang, kita ngerasa kurang muda nih, tambah lagi yang segala macam. Artinya berbelanja bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai kemampuan. Oke. Pemanfaatan rupiah sebagai alat penyimpan nilai untuk diri sendiri dan bangsa. Rupiah berperan sebagai instrumen dan pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Ada banyak saham-saham. Kalau saham-saham itu dia menggunakan dolar, tidak menggunakan rupiah. Atau mungkin toko-toko branded yang besar itu, kalau kamu masuk ke Alfamart, paling masuknya kasih rupiah ya. Tapi kalau toko-toko besar di mall besar, kamu mau beli tas Hermes gitu ibaratnya itu, labelnya itu sudah bukan rupiah, tapi ini apa? Dolar gitu. Aduh, kita harus suka rupiah, tapi kok toko-toko tapi itu pakainya dolar gitu ya. Oke, jadi harus bagaimana cara cinta dan bangga pada rupiah? Pertama adalah kenali ya. Kemudian kenali dan lakukan dengan baik. Kedua, menggunakan dalam setiap transaksi. Ketiga, belanja secara bijak pada produk lokal, berhemat, serta berinvestasi. Investasi itu maksudnya diapain? Di mana? Oke, demikian informasi tentang rupiah. Semoga kamu setelah mendapatkan sedikit gambaran yang kemarin didapatkan di workshop atau seminar di Solo dapat bermanfaat. Ya, jadi kamu bisa mengedukasi teman kamu kalau misalkan ada yang bicara